Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena telah menonton video ini. Perkenalkan, saya Citra Sulfiani dari kelas IK 23A NIM 231011037 Prodi Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai first come first serve atau biasa disingkat sebagai FCFS. First come first serve adalah algoritma penjadwalan yang digunakan dalam sistem operasi dan jaringan untuk mengatur eksekusi tugas, proses, dan permintaan berdasarkan urutan kedatangannya. Dalam algoritma ini, proses yang tiba lebih awal dilayani terlebih dahulu, mirip dengan antrian sehari-hari. FCFS juga dikenal sebagai first in first out atau sering disingkat FIFO, di mana elemen yang masuk dikeluarkan dalam urutan yang sama tanpa prioritas tambahan. Meskipun sederhana dan mudah diimplementasikan, FCFS memiliki kelemahan seperti waktu tunggu yang panjang, terutama jika proses yang lebih lama menghambat eksekusi proses yang lebih cepat. Namun, algoritma ini tetap digunakan dalam sistem yang tidak memerlukan pengaturan prioritas kompleks. Selanjutnya yaitu cara kerja algoritma first come first serve. Untuk memulai, anggaplah ada 3 permintaan yang harus diproses dalam antrian, yaitu P1, P2, dan P3. Asumsikan P1 adalah proses kompleks yang memerlukan waktu sekitar 25 detik, P2 adalah permintaan yang jauh lebih sederhana yang hanya memerlukan waktu pemrosesan 10 detik, dan P3 adalah permintaan yang cukup sederhana yang memerlukan waktu pemrosesan 15 detik. Ketika P1 pertama kali dimasukkan ke dalam antrian, waktu tunggu adalah 0 dan CPU segera memulai pemrosesan. Di sisi lain, P2 akan memiliki waktu tunggu 25 detik dan P3 yang tiba terakhir harus menunggu 35 detik. Secara total, algoritma penjadwalan FCFS akan membutuhkan waktu 50 detik untuk menyelesaikan ketiga permintaan dan mengosongkan antrian yang akan sama dengan pemrosesan sekuensial lainnya, sistem mono CPU. Karena FCFS tidak mengevaluasi permintaan sebelum memulai, maka tugas yang diselesaikan per periode waktu yang ditetapkan lebih sedikit jika dibandingkan dengan algoritma penjadwalan cerdas. Dalam skenario ini, algoritma penjadwalan FCFS akan menyelesaikan satu tugas dalam paruh pertama waktu berjalannya yang berdurasi 25 detik. Algoritma lain yang memulai dari permintaan yang paling sederhana misalnya akan menyelesaikan 2 permintaan. Berikutnya yaitu karakteristik algoritma first come first serve. Yang pertama ada non-preemptive, yaitu proses akan dijalankan sampai selesai tanpa ada interupsi dari proses lain. Setelah sebuah proses dimulai, CPU tidak akan beralih ke proses lainnya hingga proses tersebut selesai. Yang kedua yaitu sederhana. FCFS mudah diimplementasikan karena hanya memerlukan pengaturan antrian berdasarkan urutan kedatangan proses tanpa perlu evaluasi atau membandingkan prioritas. Yang ketiga yaitu antrian FIFO atau first in first out. Dalam FCFS, proses pertama yang datang akan dieksekusi terlebih dahulu. Artinya semua proses diproses sesuai urutan masuknya ke dalam antrian, sehingga menciptakan transparansi dalam eksekusi, meskipun dapat menyebabkan waktu tunggu yang panjang bagi proses berikutnya. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai kelebihan algoritma first come first serve. Yang pertama yaitu sederhana dan mudah dipahami. FCFS memiliki struktur yang sederhana sehingga mudah untuk diimplementasikan dan dipahami oleh pengguna serta pengembang. Yang kedua, tidak memerlukan overhead. Karena tidak ada evaluasi prioritas, algoritma ini tidak memerlukan banyak sumber daya untuk mengelola antrian proses. Yang ketiga yaitu transparansi. Urutan eksekusi proses mengikuti urutan kedatangan sehingga menciptakan transparansi dan keadilan dalam penanganan proses. Berikutnya yaitu kekurangan algoritma first come first serve. Yang pertama yaitu waktu tunggu yang panjang. Proses yang lebih lama dapat menyebabkan proses-proses berikutnya harus menunggu lebih lama, yang dikenal sebagai masalah konvoy efek. Ini dapat meningkatkan waktu tunggu rata-rata untuk semua proses. Yang kedua yaitu non-preemptive. Jika sebuah proses yang panjang sedang dijalankan, proses lainnya tidak dapat diinterupsi,
yang bisa menyebabkan keterlambatan yang signifikan pada proses yang lebih pendek. Dan yang ketiga yaitu inefisiensi dalam beberapa kasus. Algoritma ini kurang efisien dalam situasi di mana ada variasi besar dalam waktu pemrosesan proses karena tidak mempertimbangkan prioritas atau kebutuhan spesifik dari setiap proses. Baik, berikut contoh soal yang sudah saya buat, yaitu P1 arrival time-nya adalah 0, burst time-nya 4, P2 arrival time-nya 2, burst time-nya 7, P3 arrival time-nya 3, burst time-nya 2, P4 arrival time-nya 4, burst time-nya 5, P5 arrival time-nya 6, dan burst time-nya 3. Di sini kita akan mencari P1 dari completion time dengan cara arrival time ditambah burst time yang hasilnya adalah 4. Pada P2 completion time kita jumlahkan antara completion time P1 dengan burst time P2 dan hasilnya adalah 11. Dan pada P3 kita jumlahkan antara completion time P2 dengan burst time P3 dan hasilnya adalah 13. Begitupun seterusnya, sehingga di sini kita mendapatkan completion time-nya adalah P1 4, P2 11, P3 13, P4 18, dan P5 21. Baik, berikutnya yaitu kita ingin mencari turnaround time-nya. Caranya yaitu dengan mengurangi completion time dengan arrival time. Pada P1, di sini completion time-nya adalah 4 dan arrival time-nya adalah 0. Jadi 4 kurang 0, kita simpan jawabannya di turnaround time yaitu sama dengan 4. Begitupun seterusnya, sehingga kita di sini mendapatkan turnaround time-nya adalah pada P1 4, pada P2 9, P3 10, P4 14, dan P5 15. Berikutnya yaitu kita ingin mencari waiting time-nya, yaitu dengan mengurangi turnaround time dengan burst time. Pada P1 turnaround time-nya adalah 4 dan burst time-nya adalah 4. Jadi waiting time-nya adalah 0. Pada P2 turnaround-nya 9 dan burst time-nya 7. Jadi waiting time-nya adalah 2. Dan begitupun seterusnya, sehingga kita di sini mendapatkan waiting time-nya adalah pada P1 0, P2 2, P3 8, P4 9, dan P5 12. Setelah kita mendapatkan arrival time, burst time, completion time, turnaround time, dan waiting time, berikutnya adalah kita mencari average waiting time dan average turnaround time atau rata-ratanya. Dengan cara kita jumlahkan dan membagi 5 karena prosesnya itu ada 5, jadi kita bagi 5. Di sini di waiting time kita jumlahkan dari P1 sampai P5 yaitu 0 tambah 2 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 12 per 5 sama dengan hasilnya yaitu 31 per 5. 31 dibagi 5 sama dengan 6,2. Selanjutnya yaitu average turnaround time. Di sini kita juga jumlahkan yaitu 4 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 14 dan ditambah 15 per 5 sama dengan hasilnya yaitu 52 per 5. 52 dibagi 5 sama dengan 10,4. Jadi hasil rata-rata dari waiting time yaitu 6,2 dan turnaround time yaitu 10,4. Demikianlah penjelasan singkat mengenai algoritma first come first serve. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman baru dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.